dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dengan hormat kita pintakan kepada abah guru kita yang mulia Tuan Guru Kapuh. Beliau adalah Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita doakan beliau selalu sehat. Pada beliau falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan para alim ulama, para habaib, para pemimpin kita, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang sama-sama kita cintai. Ulun sendiri sebenarnya termasuk bernostalgia di Langgar ini, hanyar keingatan. Ini tadi sampai di sini ulun cangangi, oh pernah beberapa tahun yang lalu kita mengadakan pengajian rutin, ialah di Langgar ini mungkin tahun 2000-an yang lalu. Nah, jadi ini membangkitkan kenangan lama, cinta lama bersemi kembali. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kan di Darul Ulum itu pun membangkitkan nostalgia ulun juga. Nah, sekalinya di sini kembali membangkitkan nostalgia pula. Sebenarnya ulun tadi hendak hadir bener aja, cuma dipaksa oleh saudara pembawa acara. Sedikit barang ya sudah ditulis aja di atas, banyak ada tulisannya. Kebetulan haul guru kita itu di bulan Rajab. Jadi ketika kita acara haul itu sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj. Nah, jadi sekaligus ini dua acara, sekali kita bertemuan, sekali kita berkumpulan. Nah, kalau kita hubungakan antara Rasulullah yang Isra Mi'rajnya kita peringati dan guru kita yang haulnya kita peringati, hubungannya yang paling jelas itu adalah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Jadi hubungan ulama dengan Rasulullah, hubungan yang mewaris dengan yang diwaris. Di dalam satu riwayat hadis disebutkan, ujar Nabi, uridat alayyal umam, pernah diperlihatkan kepadamu umat-umat terdahulu. Ada yang menyebutkan diperlihatkan ini di dalam mimpi, tetapi di dalam satu riwayat diperlihatkan itu di waktu Nabi kita bangun, yaitu di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara yang dilihat oleh Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj, di tengah perjalanan Isra Mi'raj beliau itu melihat Nabi beserta umat-umat yang terdahulu. Yang sudah berada di alam arwah, sudah berada di dalam barzakh. Di situ Nabi kita melihat nabi-nabi bahari beserta umat-umatnya berkumpul. Lalu disitulah kata-kata Nabi, ujar Nabi, aku ada melihat seorang nabi beserta satu orang umat. Aku melihat seorang nabi beserta dua orang umat. Aku melihat seorang nabi beserta tiga orang umat. Bahkan aku ada melihat seorang nabi tanpa seorang pun umat. Tetapi tiba-tiba aku melihat ada sedemikian banyak umat memenuhi ufuk. Aku mengira itu adalah umatku. Lalu aku bertanya, umat siapa ini? Maka dijawab, itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi lihatlah ke sebelah, ujar malaikat Jibril di dalam hadis Mi'raj.
Lalu aku lihat ke sebelah, ujar Nabi, ternyata di sana jauh lebih banyak lagi. Lihat lagi ke sebelah sana lagi, kulihat sebelah sana jauh lebih banyak lagi. Semuanya itu adalah umat engkau. Dan 70.000 daripada mereka itu akan masuk surga bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Kalau kita memahami hadis ini, yang pertama tadi disebutkan bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain disebut ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku itu seperti nabi-nabi Bani Israel. Sebenarnya yang diutus Allah ke alam semesta itu cuma satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelum Rasulullah diutus, ada diutus nabi-nabi. Nah, fungsinya nabi-nabi ini sebenarnya adalah petugas sementara. Nuwabuhu sallallahu alaihi wasallam, wakil sebelum nang asli datang. Kemarin waktu Bapak Bupati mengikuti pencalonan kedua, nah terpaksa cuti dulu. Nah itu ada PJ ngarannya pejabat bupati sementara sebelum nang asli dilantik. Nabi-nabi barataan itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu PJ. Pejabat sementara nang asli belum datang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya ujar ulama 124.000 orang. Di antara 124.000 itu mereka semuanya bergelar nabi-nabi, itu ada 313 orang. Itu bertambah gelarnya selain daripada nabi, rasul. Nah, jadi barataan 124.000 nabi. Di antara 124.000 itu ada selain nabi bertambah pulang rasul, yaitu 313. Di antara 313 itu ada 5 orang lagi bertambah ulang gelarnya, yaitu ulul azmi minar rusul. Mereka adalah ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling hebat daripada 313. Nah, daripada 5 orang itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nomor 1 adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu sambungannya, sesudah diutus Rasulullah maka dihapuslah seluruh syariat nabi-nabi yang terdahulu, karena memang hakikatnya itu adalah untuk sementara. Jadi kada berlaku lagi syariat nabi-nabi yang terdahulu ketika nang asli sudah datang. Dan inilah yang akan berlaku sampai hari kiamat. Nah, lalu sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nang menyambung tugas beliau, menyebarkan ajaran beliau, ngarannya disebut dengan ulama. Kada boleh lagi bergelar nabi, kada boleh lagi dikiau rasul, apalagi ulul azmi. Barataan ngarannya ulama. Nah, ulama inilah nang disebut ujar Nabi tadi, ulama ummati, ulama dari umatku, ka anbiya Bani Israel, itu seperti nabi-nabi Bani Israel, sama-sama pejabat, sama-sama menyampaikan risalahnya Rasulullah. Cuma nang ini sebelum kedatangan Nabi kita, nang ini sesudah wafat Nabi kita. Nah, lalu ujar ulama, sebenarnya ulama nang asli, nang pewaris para nabi itu setiap zaman, setiap waktu jumlahnya adalah sejumlah para nabi. Jadi kalau ini ulama nang asli di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena ada ulama, ada khutbah, itu karena di dalam hadis Nabi itu disebutkan.
Ya jumlahnya tetap 124.000 tadi. Ulama-ulama itu sepanjang zaman jumlahnya adalah 124.000. Nah maksudnya apa? Maksudnya kita kada perlu bingung ketika melihat ulama-ulama itu jamaahnya kada sama. Jamaahnya kada sama. Muridnya kada sama, pengikutnya kada sama. Ada nang sedikit, ada nang banyak. Kenapa maka itu? Jawabannya karena nabi-nabi bahari kayak itu juga. Mereka pewaris nabi. Jadi cuma kita kada tahu ini pewaris nabi siapa. Ingatkanlah itu warasatul anbiya, pewaris para nabi, bukan warasatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu bukan pewaris Rasulullah, tetapi pewaris nabi-nabi nang terdahulu. Jadi jelasin ulama itu ada nang model kayak Nabi Adam, ada nang model kayak Nabi Idris dan seterusnya dan seterusnya. Nang bujur-bujur berada di bawah telapak kaki Rasulullah itu cuma satu, jua kayak itu sebagaimana nang lain satu jua. Di sepanjang zaman, di setiap zaman. Jadi memang ada nang pewaris Rasulullah itu ada. Tetapi kada barataan bahkan di satu masa itu cuma saikung aja pewaris Rasulullah, kalau inya meninggal orang ini digantikan lagi oleh nang lain, Allah nang memilihnya. Nang kayak itulah juga pewaris Nabi Isa ada tuh di setiap zaman, bila nya meninggal digantikan Allah pulang, nang perhatiannya sama kayak perhatian Nabi Isa. Nang ini perhatiannya sama kayak perhatian Nabi Musa. Nah ini supaya kita memahami dahulu tuh. Nah, jadi seandainya kita misalnya, seandainya kita nih dipilih Allah jadi salah satu daripada ulama, nang mana-mana kayak itu sudah nikmat nang luar biasa. Karena berarti kita adalah sejajar dengan nabi-nabi bahari. Nah itu, kita ini jangankan menjadi nang ulama nang kayak itu, jadi muridnya ulama aja sudah untung benar. Dan kemudian pulang jangan berkecil hati seandainya seorang ulama berisian murid cuma berdua. Jangan kecil hati berisian murid cuma bertiga. Nang diwarisnya rupanya kayak itu juga. Nabi Lot rasanya kalau ada salah umatnya cuma berdua, yaitu anak perempuannya 2 ikung. Bininya aja kada beriman. Nang lain-lainnya kada beriman, bertiga inilah habisnya disuruh Allah berjauh lalu dihancurkanlah kota Sodom. Dan itulah artinya umatnya 2 ikung, 2 binian aja pulang, anak seorang bener aja pulang. Nabi Nuh 80 orang. Jadi kalau kita melihat kayaknya ada seorang ulama muridnya 80, pas kada bertambah kada berkurang, tua-tua pulang. Tuh bisa pewaris Nabi Nuh sidin. Panjang umur sidin juga pulang kada mati-mati aja. Jangan dihinakan, jangan direndahkan, itu luar biasa. Nang diwaris sidin itu ulul azmi, salah satu daripada ulul azmi minar rusul, Nabi ulul azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ada ulama mengatakan bahwasanya ulama nang mewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nang istilah mereka itu berada di bawah qadam, berada di bawah telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kebanyakan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dimasyhurkan oleh Allah itu jarang-jarang ada yang menyebutkan cuma 200 tahun sekali. Jadi wali Allah Ta'ala atau ulama tadi nang bujur-bujur pewaris Rasulullah nang ujar Nabi man jalasa aliman faka'an nama jalasani. Barang siapa duduk di hadapan orang itu seakan-akan duduk di hadapanku. Man safaha aliman faka'an nama safahani. Barang siapa bersalaman dengan orang itu seakan-akan bersalaman dengan aku. Itu jarang-jarang. Ada yang menyebutkan tadi 200 tahun sekali hanya dimasyurahkan Allah. Wayah ini adalah ada, tapi disembunyikan Allah. Ada tahu kita, entah di Makkah, entah di Mesir, entah di Hadramaut, kada tahu kita. Cuma ada terus bila meninggal ganti, kada pernah kurang. Wali Allah Ta'ala tetap, kekasih Allah jumlahnya tetap. Nah ada ulang yang menyebutkan bahwa di antara tandanya ini supaya kita jangan mudah-mudah mengaku berkira-kira bisa aku nang saikong nang disembunyikan Allah itu benar. Supaya kita jangan mudah-mudah mengaku, tapi boleh jadi untuk mengetahui siapa tahu bujuran. Nah ujar atau cirinya itu adalah
Pertama, orang itu biasanya ujar ulama itu mesti itu diantaranya itu Imam Al-Jaili menyebutkan itu salah satu cirinya ujar sidin orang itu mesti jalannya bukan jalan tauhid biasa tetapi jalan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan situ dulu karenanya kada sanggup orang menyandang beban nang berat kecuali orang nang hancur di dalam nurnya Rasulullah. Kemudian yang kedua, tandanya orang itu adalah inyata mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu persis sebagaimana rupanya saikungan. Jadi kalau ai kana pian tamimpi melihat diri pian model kayak berdiri di muka cermin. Lalu nang di muka cermin ini sangkan kita itu aku sekalinya kada orang itu berucap ujar orang aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anlah kasih aja membaca 2 kalimat syahadat bila sudah kayak itu tak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Nah itu berarti tak adalah nang tamimpi kayak itu. Nah amunnya kadada ulun memadahkan guru kita bahari guru sakumpul kayak itulah kisah mimpi sidin. Nah kayak itu sidin pada waktu ditakuni oleh guru bangil. Nah kayak apa mimpi ikam ketika melihat Rasulullah. Ujar sidin ulun melihat Rasulullah persis kayak diri ulun saikungan. Nah ujar guru bangil babisik lawan guru saman iya juga ujar kayak itu kata-katanya. Nah, mungkin ini sedikit sekedar hubungan Isra Mi'raj dan lawan sahibul haul dan sedang dihaul. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya amin rabbal alamin. Sekian dari ulun, salah silap mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita yang rasa tidak puas-puasnya kita mendengarkan